Gimana kalau saya bilang, salah satu penjajahan terpanjang dalam sejarah itu nggak dimulai oleh raja atau negara, tapi oleh sebuah perusahaan. Nah, ini dia kisah yang luar biasa tentang Verenigde Ostindische Company, atau yang kita kenal sebagai VOC. Sebuah perusahaan dagang dari Belanda yang tanpa disadari justru meletakkan fondasi bagi 350 tahun kekuasaan kolonial di Indonesia. Cerita ini semua dimulai dengan satu angka ini, 300%. Itulah margin keuntungan yang bisa didapat dari rempah-rempah di pasar Eropa. Coba bayangin, sebuah komoditas yang nilainya bisa lebih mahal dari emas. Angka inilah yang memicu perlombaan gila-gilaan secara global, mendorong bangsa-bangsa Eropa buat mempertaruhkan segalanya demi menemukan jalur laut langsung ke sumber rempah di Asia. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari perlombaan global memburu rempah-rempah. Lalu, kita lihat bagaimana VOC bertransformasi menjadi sebuah imperium. Setelah itu, kita selidiki kenapa raksasa ini bisa runtuh. Kemudian, bagaimana kekuasaannya berubah jadi koloni Hindia Belanda. Dan kita akhiri dengan sebuah warisan yang nggak pernah mereka duga sebelumnya. Jadi gini, di abad ke-15, dunia itu lagi berubah. Jalur sutra, yang tadinya jadi andalan Eropa untuk dapat barang mewah dari Asia, mulai terganggu. Akibatnya, harga komoditas kayak lada dan pala meroket tajam. Buat orang Eropa, menemukan sumbernya langsung itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi keharusan ekonomi. Timeline ini nunjukin betapa cepatnya persaingan memanas. Portugis dan Spanyol udah tiba duluan. Nah, pas Belanda akhirnya sampai di bawah pimpinan De Houtman, situasinya itu kacau balau. Kenapa? Karena para pedagang Belanda ini malah saling bersaing satu sama lain. Kekacauan internal inilah yang akhirnya melahirkan sebuah ide yang radikal. Daripada saling sikut, gimana kalau mereka bersatu? Dan solusi mereka ini, wah, benar-benar mengubah permainan. Bukannya mengirim armada kerajaan kaya pesaing mereka, Belanda justru menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Sebuah perusahaan swasta yang diberi kekuatan layaknya sebuah negara. Inilah momen kelahiran VOC. Di sini kelihatan banget bedanya. Spanyol dan Portugis itu datang demi Tuhan, raja, dan kejayaan. Misi mereka jelas, penaklukan atas nama negara. Misinya VOC jauh lebih simpel dan bisa dibilang lebih modern, cari untung. Mereka nggak bertanggung jawab ke raja, tapi ke para pemegang saham. Ini adalah model kolonialisme yang digerakkan oleh modal, bukan oleh mahkota. Inovasi inilah yang jadi senjata rahasia VOC. Dengan menjual saham ke publik, mereka bisa mengumpulkan modal dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan yang lebih penting lagi, manajemennya dijalankan oleh para profesional, terpisah dari para pemilik. Jadi kalau ada satu pejabat yang korupsi atau terbunuh di medan perang, perusahaannya nggak goyah, mereka tinggal cari penggantinya. Sistem ini bikin mereka jadi tangguh banget. Nah, disinilah letak kengeriannya. Dengan sebuah piagam yang disebut hak oktroy, pemerintah Belanda pada dasarnya menyerahkan kekuatan negara kepada sebuah perusahaan swasta. VOC bisa cetak uang sendiri, punya tentara sendiri, menyatakan perang, bahkan membangun koloni. Semuanya demi satu tujuan, keuntungan. Mereka bukan lagi sekedar perusahaan, tapi sebuah imperium korporat. Selama hampir 200 tahun, VOC jadi perusahaan paling kaya dan paling kuat di dunia. Tapi, di akhir abad ke-18, raksasa ini tiba-tiba runtuh. Pertanyaannya, gimana mungkin perusahaan dengan kekuatan sebesar itu bisa bangkrut? Keruntuhan VOC itu disebabkan oleh kombinasi 3 masalah besar. Pertama, monopoli rempah mereka akhirnya pecah. Kedua, biaya operasional buat mengelola wilayah dari Jepang sampai Afrika Selatan membengkak dan jadi nggak terkendali. Dan yang paling fatal, perusahaan ini membusuk dari dalam. Korupsi merajalela di mana-mana. Para pejabatnya malah pakai fasilitas perusahaan untuk dagang pribadi, menyedot keuntungan langsung ke kantong mereka sendiri. Saking parahnya situasi saat itu, di Belanda, singkatan VOC sampai diplesetkan jadi Vergaan onder korupsi, yang artinya tenggelam karena korupsi. Ini bukan lagi cuma soal masalah keuangan, citra perusahaan ini udah hancur total. Dari yang tadinya pahlawan dagang, jadi simbol kerakusan korporat. Akhirnya, di tahun 1799, VOC resmi bangkrut dan dibubarkan. Tapi buat masyarakat di Nusantara, ini bukan akhir penderitaan. Justru, ini adalah awal dari babak yang jauh lebih kelam. Pemerintah Belanda mengambil alih semua aset dan wilayah VOC. Penjajahan oleh perusahaan selesai, dan penjajahan oleh negara baru saja dimulai. Slide ini menunjukkan pergeseran yang brutal. Kalau era VOC fokusnya di perdagangan di pelabuhan-pelabuhan, era Hindia Belanda itu masuk jauh ke pedalaman, fokusnya eksploitasi tanah. Lewat kultur stelsel atau sistem tanam paksa, para petani dipaksa menanam komoditas ekspor buat negara. Eksploitasinya nggak lagi cuma di pesisir, tapi langsung di sawah dan ladang milik rakyat.
Penindasan yang ekstrim dari sistem tanam paksa ini akhirnya memicu kritik keras di Belanda. Hal ini kemudian melahirkan sebuah kebijakan baru yang ironisnya justru menciptakan alat bagi kehancuran kolonialisme itu sendiri. Kebijakan ini dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Ada 3 pilar utamanya: pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Tujuannya sih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ya secara nggak langsung untuk meredam perlawanan. Tapi ada satu pilar yang dampaknya sama sekali di luar perkiraan mereka. Dan inilah ironi terbesarnya. Pendidikan. Belanda mendirikan sekolah untuk mencetak pegawai-pegawai yang loyal pada pemerintah kolonial. Tapi yang mereka hasilkan justru adalah generasi baru yang terdidik, yang membaca tentang ide-ide kebebasan, keadilan, dan nasionalisme. Senjata yang mereka ciptakan untuk mempertahankan kekuasaan justru menjadi alat untuk menghancurkannya. Kisah VOC ini jadi pengingat abadi bahwa ambisi komersial itu bisa membentuk dunia, kadang dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Saat kita melihat kekuatan korporasi-korporasi global hari ini, yang pengaruhnya bahkan bisa melebihi banyak negara, pelajaran apa dari jatuh bangunnya VOC yang paling relevan untuk kita sekarang?